acara-acara lainnya yang mungkin satu arah, yang dimana aku harapkan di sini teman-teman bisa banyak belajar banget. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenalan nih sama mentor kuliah, aku pengen memperkenalkan supaya teman-teman bisa tahu nih, seperti yang kita tahu sekarang banyak banget muncul opportunity, mulai dari lomba, kita bisa study abroad, kita juga bisa ikut conference, dan apapun yang kita mau itu sekarang itu udah banyak banget opportunity yang muncul. Tapi kenyataannya banyak dari kita, bahkan aku sendiri selama kuliah ngerasa struggling untuk bisa gimana ya caranya aku bisa achieve goals-goals yang aku punya gitu. Apalagi banyak mungkin dari teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan informasi gimana caranya bisa maksimalin opportunity yang ada di perkuliahan ini. Oleh karena itu, akhirnya mentor kuliah di sini membawa visi untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan haknya dalam memaksimalkan pengalaman belajarnya, khususnya di masa perkuliahan. Karena masa kuliah ini 4 tahun, mungkin kalau dengarnya 4 tahun waktu yang lama, tapi sebenarnya ketika dijalanin tuh kayak ya udah ngedip tiba-tiba udah selesai gitu. Jadi aku harapkan teman-teman di sini kita bisa bareng-bareng maksimalin waktu kuliah kita buat belajar, buat mencoba hal-hal yang kita inginkan, mulai dari kita mau beasiswa, pembinaan, organisasi, study abroad, soft skills, dan masih banyak lagi. Dan di sini aku bangga banget sama teman-teman semuanya karena kita semua berasal dari universitas yang berbeda-beda dari seluruh penjuru Indonesia dan bahkan domisilinya juga ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa. Jadi kita di sini aku harap kita bisa belajar bareng-bareng walaupun kita di sini mungkin dari tempat-tempat yang berbeda tapi kita bisa belajar bersama sama Kak Belinda yang hari ini bahkan udah menyempatkan waktunya untuk mau ngajarin kita nih buat belajar bareng-bareng. Jadi aku harapkan banget buat teman-teman untuk on kameranya, proaktif, dan bisa tanyain apapun yang teman-teman mau. Jadi teman-teman manfaatin waktu ini untuk belajar, untuk bisa komunikasi dua arah dengan pembicara kita. Dan untuk mencapai hal tersebut, kita mungkin nggak bakal bisa mentor kuliah sendiri dengan visi itu mencapai hal yang kita inginkan ini. Jadi, yuk bareng-bareng kita semua di sini. Di sini ada 54 orang di dalam Zoom meeting ini. Semoga kita bisa bareng-bareng mewujudkan visi dari mentor kuliah untuk memaksimalkan waktu kita di perkuliahan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman bisa enjoy workshop di hari ini dan bisa belajar sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman yang mungkin awalnya ngelihat tips and trick di internet, di sosial media, sekarang bisa langsung ikut untuk nulis motivation letter buat application beasiswa teman-teman. Good luck everyone, have fun. Alright, thank you Kak Sasa for the warm message ya. Semoga teman-teman sini tadi aku dengar dari Sabang sampai Merauke sangat beragam ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memaksimalkan masa kuliahnya melalui workshop pada malam hari ini. Oke, next kita akan mengundang speaker kita yang tentunya sangat bertalenta dan jam terbangnya sudah sangat tinggi. Berbaik hati meluangkan waktunya pada malam hari ini di tengah padatnya jadwal. So, please welcome Kak Belinda Azahra, graduated students from Universitas Indonesia with Ini X-nya macet atau aku ya? Wah, sepertinya Eksi ada masalah jaringan nih. Iya, aku takut apanya. Oh, wait. Hi, Sha. Nice to meet you again. Nice to meet you. Belinda ini panutanku guys dari semester 1 kuliah. Jadi teman-teman ini punya kesempatan buat ketemu Belinda langsung. Itu tuh kayak udah jadi kesempatan emas. Jadi teman-teman jangan sampai miss this opportunity. Jadi on cam, aktif, dan teman-teman bisa grab semua ilmu dari Belinda. Jangan sampai teman-teman menyesal ya. Jadi kayak Belinda tuh satu FEUI, itu satu Indonesia tuh panutannya Belinda. Jadi teman-teman harus banyak belajar dari Belinda. Oke? Ini kayak berlebihan sih Aisyah. Kayak Aisyah juga inspirasi semua orang sih. Semoga kita bisa belajar nih banyak dari sini. Mungkin Eksi lagi ada masalah jaringan. Wait a minute. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena kita pastinya udah nggak sabar banget nih buat belajar dari Belinda, yang teman-teman siapin catatannya, mau catatan digital, mau catatan langsung di kertas, pokoknya teman-teman grab semua ilmu. Di sesi pertama ini kita bakal ada sesi materi tentang motivation letter one-on-one dari Belinda, yang tentunya udah punya banyak pengalaman dalam mendaftarkan beasiswa, dan juga udah mendapat banyak beasiswa juga nih selama di perkuliahannya, mulai dari XLL Future Leader, Young Leaders for Indonesia,
juga ada beasiswa ke luar negeri, YSL dan lain-lain yang tentunya dari sini teman-teman mungkin ada nih dari beasiswa yang Belinda pernah dapat, teman-teman pengen juga mendapatkan beasiswa itu. Jadi diharapkan kita bisa belajar banyak dari Belinda, dan tanpa berlama-lama lagi kepada Belinda, time is yours. Oke, thank you Sya for the warm welcome dan thank you for making this initiatives. Keren banget inisiatifnya untuk bantu teman-teman memaksimalkan potensi saat kuliah. Mungkin aku start share screen dulu. Jadi kayak sebenarnya ada 2 PPT gitu yang pengen aku share ke teman-teman sebelum kita run through spesifik ke motivation letter. Kayak aku mulai ya. Izin mulai ya teman-teman mentor kuliah. Selamat malam teman-teman semua. So happy to be here. Aku Belinda Zahra, teman-teman bisa panggil Bel aja. Gak usah pakai kakak juga santai. Thank you banget pertama-tama buat tim mentor kuliah dan Aisyah juga udah ngajak buat sharing-sharing soal motivation letter, karena biasanya kalau ngomongin scholarship, ngomongin soal CV, kayaknya udah banyak banget yang ngomongin CV, ngomongin kayak interview scholarship juga banyak, tapi aku ngerasa motivation letter tuh masih minim gitu sih yang bahas. Jadi masih di ranah, orang bikin microblog soal motivation letter, tapi kayak workshopnya tuh jarang. Jadi mentor kuliah nge-highlight hal ini keren banget untuk bantu teman-teman sebenarnya menulis motivation letter ataupun personal statement atau cover letter, namanya beda-beda, tapi sebenarnya purpose-nya sama gitu, untuk membantu teman-teman yang lagi apply beasiswa ataupun memang lagi proses pengen memupuk dulu skill dapat menulis motivation letter dengan baik. Nah, jadi mungkin gini sih sebenarnya teman-teman, beasiswa itu kan jadi salah satu cara kita untuk seenggaknya tuh meringankan misalnya beban orang tua gitu ya dari segi biaya finansial, dan kamu juga bisa mencapai mimpi-mimpi lain tanpa fokus kamu terbagi untuk gimana caranya aku fulfill the financial things gitu. Jadi di sisi kita disponsorin buat belajar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau Kak Aisyah kan kemarin habis ISMA ke Ireland, belajar di luar negeri gratis, tes gitu ya ke LPDP-nya S1. Teman-teman di sini yang mau juga kayak Kak Aisyah ataupun dapat beasiswa lokal, beasiswa-beasiswa yang kamu UKT-nya dibayar, itu banyak banget kesempatannya, banyak banget pintu menuju Roma. Jadi usahain teman-teman at least sih ya dapatlah beasiswa gitu selama kuliah, either itu beasiswa UKT, beasiswa kamu ke luar negeri, atau beasiswa apapun yang memang kamu butuhkan untuk nge-scaling up quality of life yang kamu hadapin dan jalanin saat kuliah. Tapi balik lagi, tahapan seleksi beasiswa itu cukup banyak, CV, interview segala macam, dan salah satunya adalah biasanya ketika kamu submit CV atau required administrative documents, itu kamu disuruh submit motivation letter dan essay gitu. Nah, motivation letter ini nama lainnya bisa personal statement, bisa cover letter. Kenapa namanya beda, tapi basically sama sih yang dilihat. Why, kenapa kamu apply ke scholarship ini dan apa yang mau kamu kasih atau kontribusikan once kamu mendapatkan beasiswa ini dan setelah kamu mendapatkan beasiswa ini gitu. Kalau kamu bingung, kok ini nama requirement-nya personal statement ya Kak, atau cover letter tuh basically sama aja ke motivation letter, beda nama doang gitu. Intinya tuh mengetahui purpose kamu untuk apply itu apa, dan apa sih yang bisa kamu kasih ketika kamu mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi sebenarnya mungkin sebelum kita run through specifically ke motivation letter, sebenarnya teman-teman itu ada beberapa jenis essay sih dalam teman-teman tuh apply beasiswa. Pertama, essay personal statement nih yang motivation letter, yang nge-highlight apa sih background kamu join atau apply ke beasiswa tersebut, motivasi kamu apa aja, kontribusi yang ingin kamu kasih sebagai award di beasiswa once kamu accepted tuh apa. Nah, tapi selain motivation letter sama personal statement, sekarang kan dunia akademik dan beasiswa tuh banyak yang mau gitu ya, masih makin kompetitif. Jadi kadang ada esai yang pertanyaannya tuh spesifik tailored ke masing-masing penyelenggara. Jadi kayak misalnya ada beberapa pertanyaan tambahan, contohnya kayak what is your most impactful leadership experience and how those experience create yourself until today, misalnya kayak gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan khusus gini tuh biasanya spesifik atau tailored, personalized ke masing-masing beasiswa. Jadi belum tentu pertanyaan-pertanyaannya itu ada di semua beasiswa yang kamu apply. Tapi basically personal statement dan motivation letter tuh biasanya required di semua beasiswa sih, gitu. Sama essay tambahan, biasanya tuh kalau kamu mau apply a fully funded program,
ke luar negeri yang sifatnya tuh short term, bisa program-program seminggu atau 2 minggu kamu program di luar negeri, itu biasanya tuh ada optional essay, jadi kamu opsional untuk jawab atau enggak. Tapi sebagai orang yang ingin mendapatkan kesempatan itu gitu ya, tentunya aku rekomendasikan teman-teman untuk tetap menjawab essay yang opsional ini, gitu. Tapi essay opsional ini biasanya muncul untuk fully funded program yang kamu seminggu atau 2 minggu tuh dibiayain di luar untuk ikut suatu konferensi ataupun program dari suatu perusahaan, kayak gitu. Nah, itu mungkin kayak awalan dulu, 4 menit pertama, karena aku pakai timer sendiri juga. Kayak 4,5 menit pertama tuh awalan dulu, gambaran besar dulu, sebenarnya gimana sih teman-teman itu writing skills-nya tuh di beasiswa tuh dilihatnya dari mana aja. Nah, dari sinilah beberapa hal yang teman-teman harus notice gitu. Tapi hari ini kita akan bahas specifically ke motivation letter atau essay personal statement, karena ini yang di semua beasiswa tuh ada gitu. Mungkin aku akan ganti slide. Ini. Oke. Jadi kita akan langsung specifically bahas motlet untuk motivation letter atau personal statement atau cover letter. Jadi mungkin tadi Aisyah sempat mention untuk beasiswa untuk kayak beasiswa UKT gitu, aku dapat CMB scholarship yang bayarin UKT, dapat laptop, dapat pelatihan juga, beberapa opportunity uang tambahan juga kalau misalnya kamu kasih performance yang bagus sebagai awardee gitu ya. Tapi untuk self development, aku anak SLFL batch 8 sama yang Leaders for Indonesia batch tahun lalu, wave 13. Kalau Kak Aisyah mungkin wave 14, aku wave 13. Dan beberapa program yang kamu dibiayain ke luar negeri, program-program short term seperti YSEALI. Kemarin banget barusan aku ikut Hitachi yang Leaders Initiatives dan beberapa program fully funded lain. Ya basically it's scholarship, tapi mungkin nggak yang long term ya, mungkin kayak ISMA tuh 6 bulan, kalau ini cuma beberapa minggu aja gitu. Nah, jadi di motivation letter itu aku akan bahas beberapa bagian, definisi, pengaruhnya apa pada beasiswa, perbedaan syarat motlet di dalam negeri sama luar negeri, tips menulis motletnya sama bedah contoh. Jadi perbedaan syaratnya itu sebenarnya kalau teman-teman nulis motivation letter dalam bahasa Indonesia untuk beasiswa-beasiswa yang diberikan sama pemerintah ataupun beasiswa-beasiswa lokal, mungkin ada beberapa perbedaan yang teman-teman harus highlight. Terus kayak tips penulis motlet yang powerful, mungkin lebih ke arah aku memberikan tips-tips supaya motivation letter kamu tuh atraktif gitu di mata penilai atau di mata judges, karena ya bayangin beasiswa ribuan kan yang apply, dan si juri atau penilai itu pasti mereka akan membaca atau hanya sekedar skimming di berbagai ribuan yang daftar. Jadi gimana supaya motivation letter teman-teman tuh outstanding gitu. Nah, mungkin motivation letter tuh apa sih? Nama lainnya cover letter, nama lain lagi personal statement, ada lagi nama yang lain statement of purpose. Tuh kalau kamu teman-teman mau daftar S2, biasanya tuh ada beberapa univ tuh yang namanya tuh statement of purpose, tapi basically intinya tuh sama, semuanya adalah pingin tahu kamu tuh kenapa mau apply, dan apa sih yang bisa kamu kasih sebagai awardee beasiswanya. Jadi di cover letter atau motivation letter pun somehow ada yang bilang kalau itu adalah deskripsi lebih detail dari hal-hal yang kamu highlight di CV atau resume. Jadi sebelum kamu memulai what is your motivation, kadang ada orang yang relate ya menghubungkan paragraf awal tuh background kamu ya biasanya, sama paragraf akhir tuh kontribusi kamu dengan apa yang kamu tulis di CV. Kan kalau di CV kamu nge-highlight ini kan, kayak your experience, your leadership journey, beberapa hal yang memang kamu lakukan di beberapa tahun terakhir. Nah, di motivation letter tuh ada beberapa bagian juga yang meng-highlight hal tersebut, selain motivasi kamu untuk apply beasiswa. Biasanya tuh ada di paragraf awal, untuk memberikan stance point gitu, kamu tuh orangnya jurusannya apa, kamu aktif di mana, biasanya di paragraf-paragraf awal, sama yang paragraf akhir, kontribusi yang bisa kamu lakukan. Ada berbagai kandidat juga yang mereka tuh mencoba untuk menggunakan beasiswa tersebut untuk meng-scaling up apa yang mereka udah buat sebelumnya. Jadi misalnya di CV, aku contoh Aisyah aja kayak, karena paling gampang dan mungkin teman-teman jadi lebih ingat gitu ya. Misalnya Aisyah founder mentor kuliah gitu. Nah, ada yang bikin kontribusi di paragraf akhirnya adalah yaitu nge-scaling up mentor kuliah
misalnya dengan dia mendapatkan beasiswa ini, dia bisa scaling up mentor kuliah ke network yang lebih luas. Atau dia jadi bisa lebih fokus untuk scaling up mentor kuliah ke arah yang mungkin lebih diverse, bikin workshop bukan cuma buat Motlet, tapi buat CV dan lain-lain, karena fokus dia untuk memenuhi financial requirement itu udah ditanggung nih sama beasiswa ini, jadi dia bisa lebih fokus, tuh contoh, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di sini, let's show us how we think it can be into an opportunity or an issues that become a big topics. Jadi gini, beasiswa itu kan nggak semuanya beasiswa untuk UKT ya, ataupun beasiswa yang contohnya kayak ISMA, yang memang kamu dibiayai tuh jangka panjang, untuk kuliah di universitas luar negeri ataupun dalam negeri dengan financial independence lah kayak gitu, karena mereka yang bayar. Tapi banyak juga teman-teman yang aku yakin di sini yang ikut pun, yang pingin apply untuk beasiswa-beasiswa yang sifatnya short term. Jadi kayak program-program yang kalau teman-teman tahu YSEALI, teman-teman tahu Hitachi, teman-teman tahu Uniqlo Global Management Program. Jadi kamu tuh dibiayain untuk suatu program in the short term, tapi ya fully funded juga gitu. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan. Karena kadang motivation letter untuk program-program khusus seperti ini, itu dia merujuk ke satu topik besar. Jadi contohnya, kemarin banget aku baru pulang dari acara Hitachi yang Leaders Initiative dari perusahaan Hitachi. Kalau teman-teman tahu perusahaan Hitachi itu yang bikin lift, bikin eskalator, bikin kulkas, bikin AC, itulah perusahaan Jepang yang manufacturing banget. Itu mereka dalam tahap seleksinya mereka tuh nge-tailor motivation letter-nya itu di bawah tema yang mereka lagi pursue tahun ini, yaitu Social Innovation in the New Normal. Jadi motivation letter kita, motivasi kita itu di-tailor ke arah sana. Kenapa kita mau join? Kalau bisa, motivasinya adalah karena kita memang mau kayak mendalami atau kita mau bikin inovasi ke arah social innovation di era new normal. Jadi ada beberapa skema beasiswa yang teman-teman juga harus ngerti kalau motivation letter itu di-tailor ke one big topics under the program. Bukan yang sifatnya really personal stories. Karena kan kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya beberapa esai beasiswa kayak LPDP gitu ya, kan banyak berseliweran tuh sekarang di YouTube, di IG gitu. Itu kan rata-rata personal stories ya. Ada yang dia terinspirasi dari ayah ibunya karena seorang guru, pengen ambil master ataupun doktor untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan dan lain-lain. Rata-rata tuh personal stories. Jujur aku pun motivation letter untuk beasiswa yang sifatnya tuh UKT ataupun beasiswa-beasiswa yang sifatnya long term, itu motivasinya rata-rata personal stories, jadi nggak mungkin sama yang lain gitu. Tapi kalau untuk yang program-program internasional, kalau kamu mau beasiswa fully funded segala macam, biasanya under one topics. Jadi kamu harus riset dulu topik tersebut dan kamu tailor ke motivasi kamu untuk join berdasarkan topik yang mereka lagi pursue. Gitu. Ini tuh ya gambaran besarnya. Nah, apa sih pengaruh Motlet pada aplikasi beasiswa? Ini mungkin aku cepat aja, pondasi seleksi awal itu pasti. Kalau masalah CV, misalnya kayak ada 2 orang nih, CV-nya dua-duanya bagus, nilainya sama lah, 100 sama 100 gitu. Yang menentukan mana yang masuk ke tahap 2 karena cuman butuh 1 orang, itu biasanya dilihatnya dari Motlet. Nih orang mana sih yang eagerness-nya atau motivasinya tuh tinggi sekali, karena mereka butuh orang yang punya motivasi tinggi atau eagerness tinggi kan. Itu dilihat dari Motlet. Kedua, bahan penilaian kemampuan berpikir atau ya, ini kalau misalnya Motlet itu related to one topics, mereka juga melihat cara kita berpikir, cara kita nge-tailor topik-topiknya untuk relate ke kehidupan kita, itu dinilai dari motivation letter. Yang ketiga, bahan penilaian motivasi dan kepribadian. Personality itu kadang dinilai kan ya, kalau beasiswa, nggak kadang sih, selalu dinilai pasti. Karena kan mereka butuh. Jadi kan logikanya gini ya, perusahaan itu kalau ngasih beasiswa mereka invest ke kita untuk jadi kayak ambasadornya mereka. Ya nggak sih? Teman-teman pasti sadar ya. Nah, makanya mereka juga butuh yang memberikan mereka beasiswa. Gitu. Jadi personality somehow dilihat juga dari Motlet. Terakhir, bahan penilaian kecocokan dengan nilai penyelenggara. Nah, ini juga penting. Ketika teman-teman apply beasiswa, misal penyelenggaranya, teman-teman harus tahu penyelenggaranya tuh siapa. Company kah, yayasan kah, atau program under government, atau pemerintah, atau apapun itu, teman-teman harus lihat value yang mereka pegang. Oh, yang menyelenggarain beasiswanya tuh adalah misalnya Yayasan Bakri, contoh.
lihat value Yayasan Bakri, oh integrity, honesty, collaboration, dan lain-lain. Itu value-value kayak gitu maksudnya. Teman-teman bisa lihat di website sih, pasti ada di website. Visi misi dan nilai kami, biasanya itu tuh bagian yang kalau di website. Kenapa kamu harus tahu nilai-nilai mereka? Karena somehow tips dan triknya juga, kamu harus nge-tailor nilai-nilai ini ke dalam bahasan motivation letter kamu. Tunjukkan kalau kamu tuh punya nilai-nilai ini di dalam diri kamu, sehingga kamu tuh cocok dengan si penyelenggara beasiswa, gitu. Apalagi kalau ini ya, kalau misalnya yang nyelenggarain tuh company, culture fit tuh dilihat banget sih kamu sebagai warga beasiswa. Karena kamu akan dilibatkan secara aktif sekali kan dalam penyelenggaraan apapun yang perusahaan itu lagi bikin. Jadi biasanya kamu akan diundang juga, misalnya kayak perusahaannya lagi bikin acara ABC untuk mahasiswa, kamu diundang juga, atau kamu bahkan kan disuruh sih, kayak dilibatkan jadi panitianya, kayak gitu. Jadi ini beberapa kayak kenapa sih Motlet itu penting, dan teman-teman jangan pernah menyepelekan Motlet di aplikasi beasiswa. Nah, mungkin perbedaan di lokal dan luar negeri sebenarnya secara substansi itu nggak ada yang signifikan ya. Karena kayak dua-duanya juga lebih melihat ya purpose kamu, culture fit kamu, segala macam, dan lain-lain. Tapi yang lebih berbeda adalah kalau misalnya teman-teman mau apply, kalau teman-teman lihat di sini kan ada dua ya, professional experience sama beasiswa atau program leadership. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh apply ke beasiswa-beasiswa yang sifatnya profesional, fellowship, mungkin aku belum mention di awal, beasiswa fellowship. Jadi beasiswa fellowship itu kamu dibiayai misalnya 3 bulan sampai 6 bulan untuk riset di luar negeri under researcher bodies atau research institutions di beberapa universitas di luar negeri, kamu akan dibiayai untuk melakukan riset. Jadi kalau fellowship itu really professional oriented lah. Nah, di Motlet itu yang dia lihat adalah pengalaman journey kamu sebagai profesional, khususnya di bidang riset. Beda ketika beasiswa atau program leadership pada umumnya, yang substansinya itu menekankan pada kayak social activity yang kamu punya, atau aktivitas-aktivitas filantropis atau volunteering activity yang kamu punya, gitu. Jadi lebih ke CSR, philanthropical activity, terus dengan visi misi feedback ke masyarakat. Jadi teman-teman mungkin perbedaannya itu ya, karena kalau misalnya di Indonesia mungkin masih sangat sedikit ya fellowship. Maksudnya aku jarang banget lihat ada beasiswa fellowship di Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau fellowship di luar, yang super banyak juga opportunity-nya, mungkin teman-teman bisa highlight yang lebih ke professional journey, rather than philanthropical activity. Aku ngerasa hal ini perlu diketahui teman-teman ya, supaya teman-teman nanti tepat untuk membuat motivation letter-nya arahnya kemana, gitu. Nah, mungkin kita masuk intinya ya, kayak motivation letter tuh bagiannya apa aja sih, gitu ya. Sebenarnya kalau dari kayak struktur, kayak apa namanya, harus berapa halaman, terus misalnya format-format yang very technical, itu depend ke masing-masing beasiswanya. Kamu bisa cek di guideline yang dipakai beasiswa tersebut, gitu. Tapi untuk struktur secara generalnya, mungkin di sini aku bisa run through sedikit, gitu. Pertama banget adalah applicants contact detail. Ini format-format global, jadi belum tentu ini apa namanya paling efektif juga. Mungkin nanti pas kita bedah kita bisa lebih run through ya. Applicants contact detail, ini kayak surat pada umumnya ya, cuman honestly aku nggak pernah pakai ini sih. Jadi kayak langsung aja nih di bagian greetings. Jadi mungkin di dates, terus nanti ada kayak judul gitu di atasnya. Misalnya cover letter judulnya, atau motivation letter, atau statement of purpose. Depend ke syarat yang diberikan sama si penyelenggara beasiswa. Jadi kita langsung aja ke ini ya, ke bagian subjek gitu ya. Jadi kayak teman-teman bikin judulnya, tanggalnya, terus pakai greetings. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu namanya, biasanya aku akalinnya adalah misalnya Dear, misalnya beasiswa Tanoto gitu, Dear Tanoto Scholarship Selection Committee, gitu. Oh, apakah harus bahasa Inggris, Kak, atau harus bahasa Indonesia? Depend juga sama penyelenggara beasiswanya. Tapi, as far as I know, sekarang rata-rata semua seleksi itu pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga harus make sure teman-teman punya capability dan kompetensi untuk membuat atau punya skill bahasa Inggris yang oke. Belajar bisa dari mana aja, dari YouTube, dari courses gratis bahasa Inggris, kamu tiap hari nyicil, itu bisa. Jadi bisa Dear Tanoto Scholarship Selection Committee. Jadi kalau nggak tahu namanya gitu aja, kayak sebutin nama beasiswanya, terus selection committee-nya gitu, koma. Nah, paragraf pertama tuh intro. Layaknya di esai, intro di beasiswa itu adalah memberikan
exposure kamu tuh siapa sih? Jurusan kamu apa? Kamu universitasnya di mana? Kamu punya experience apa aja? Nah, experience inilah yang kamu tailor. Kalau beasiswanya beasiswa profesional, experience yang kamu tailor atau experience yang kamu describe tuh experience yang profesional. Internship lah, atau kamu pernah terjun ke riset, kamu pernah bikin project paper, segala macam. Tapi ketika beasiswanya beasiswa umum, bukan yang beasiswa profesional, itu yang kamu highlight lebih ke arah social activity, organizational and leadership activity, atau CSR activity. Karena kenapa? Karena beasiswa itu salah satu bentuk CSR activity-nya perusahaan. Jadi mereka ngelihatnya juga bukan professional experience, beda ketika mereka cari intern. Gitu ya. Kalau cari intern kan mereka lihatnya professional experience. Tapi kalau beasiswa dia nyarinya orang-orang atau awardee yang punya social activity atau social journey yang bagus. Karena tadi, to increase the reputation, mereka butuh orang-orang yang aktif di dunia publik. Ya itulah ya, kayak dia punya inisiatif, kayak kamu punya eagerness untuk punya misi sosial, kayak gitu. Organisasi dan leadership. Selain experience, teman-teman juga bisa highlight achievement kamu di paragraf pertama. Jadi kayak di achievement itu, teman-teman bisa mention achievement-achievement yang mungkin relate. Boleh achievement akademik, boleh. Achievement dan akademik juga boleh. Tapi karena yang dilihat lebih ke social activity atau relevant leadership activity, mungkin achievement-nya bisa di-tailor ke achievement-achievement yang sifatnya itu social. Misalnya kamu pernah jadi best leader, atau kamu terpilih untuk jadi delegates di sebuah event sosial atau conferences. Pokoknya benar-benar highlight ke arah-arah yang social activity lah, kayak gitu, untuk beasiswa secara umum. Nah, habis intro tuh ada main body. Di sini mungkin relevant work experience tuh ada di sini karena ini contoh motlet untuk professional vacancies. Tapi basically untuk beasiswa pada umumnya relevant work experience itu bisa kamu wrap up di introduction juga. Jadi di main body intinya adalah motivation kamu to join tuh apa? Atau motivation kamu untuk apply itu apa? Saran aku buat teman-teman di main body, make sure motivasinya itu terstruktur. Bisa dibagi kayak primer, sekunder. Misalnya motivasi primer kamu apa, motivasi sekunder apa. Atau sesimpel motivasi kamu secara jangka pendek untuk apply beasiswa ini apa, motivasi jangka panjang apa. Atau sesimpel kamu bridging-nya pakai first, second, third. Jadi kayak misalnya I have three main motivations why I want to apply for this scholarship. First, bla bla bla, second, bla bla bla, third, bla bla bla. Intinya adalah teman-teman harus rapih bikinnya supaya penyelenggara tuh nggak bingung. Jadi motivasi kamu tuh apa aja sih gitu. Jadi bisa bikin yang first, second, third, bisa pakai my primary motivation was bla bla bla, my secondary motivation was bla 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 gitu. Motivation can be related to personal stories. Dari personal story kamu supaya touching the emotional side of the judges atau reviewer essay, bisa. Tapi boleh juga dengan kondisi makro atau kondisi existing yang kamu tuh pingin merubah itu. Jadi misal, kenapa kamu pengen apply beasiswa, contohnya ISMA gitu ya, ntar Aisyah bisa sharing juga gitu. ISMA atau beasiswa-beasiswa yang keluar negeri, teman-teman sekarang kan ada beasiswa ISMAFO juga kan ya buat vokasi. Nah, misalnya personal stories-nya adalah teman-teman dari dulu itu punya mimpi untuk bisa misalnya punya karir akademik secara global, karena teman-teman melihat dari dulu, dari kecil teman-teman ditanamin nilai dari orang tua kalau kamu tuh harus go global, misal. Itu kan personal story kan, gitu. Tapi ada juga yang kamu bisa tailor motivasi dari existing conditions. Misal, kayak kamu ngelihat sekarang kondisi anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa di Indonesia tuh masih takut untuk bisa berkarir secara internasional gitu. Kondisinya. Kasihlah data-data saintifik tuh boleh juga sebenarnya. Dari fakta itu, terus kamu related ke personal stories kamu tuh makin yakin untuk pursuing pendidikan kamu di luar negeri. Karena misalnya universitas yang jadi tujuan kamu itu adalah universitas yang jurusan education-nya bagus. Jadi once kamu get back to Indonesia, kamu bisa implement the things that yang mau kamu implement untuk merubah fakta tersebut gitu. Itu bisa juga. Jadi kayak it's up to you gitu. Bisa personal stories, bisa kamu combine dengan existing conditions, itu bisa juga. Yang penting atraktif di mata judges atau reviewer. Baru yang paragraf-paragraf penutup, conclusion, habis teman-teman kasih tahu motivasi, ya aku pengen ini, dan dengan beasiswa ini aku bisa. Di penutup itu ada dua hal yang harus teman-teman highlight. Pertama, kontribusi real apa yang teman-teman mau lakukan
once teman-teman dapat beasiswa dan setelah teman-teman lolos ataupun sudah selesai mendapatkan beasiswa tersebut. Kontribusi itu penting karena gini, basically perusahaan, semasa government pun, mereka itu investasi ke kita tuh jangka panjang gitu. Jadi mereka juga butuh orang-orang yang bisa ngasih feedback jangka panjang mereka, gitu. Maksudnya secara gimana? Aku nggak enak sih ngomong ini. Maksudnya kalau aku ngobrol beberapa kali pun dengan penyelenggara beasiswa ya, maksudnya secara tangible gitu ya, mereka tuh butuh orang-orang yang bisa kasih value atau feedback lebih dibanding nilai yang mereka kasih, nilai beasiswa yang mereka kasih ke kita. Value lebih itu adalah itu kontribusi jangka panjang. Jadi kamu di paragraf akhir itu highlight kontribusi kamu apa, kamu pengen bikin inisiatif, kamu pengen bikin misalnya komunitas, kamu pengen bikin kayak think tank organizations, kamu pengen bikin riset, pokoknya jangka panjang tuh kamu bisa highlight. Nah, selain penutup adalah assurance, selain kontribusi adalah assurance. Assurance tuh bahasa tuh kayak jaminan, penguat. Assurance tuh sesimpel kamu ada kata-kata therefore I believe I deserve to be bla 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 scholarship awardee misalnya, atau kalau dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa saya layak untuk menjadi penerima beasiswa Tanoto bla 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 bla. Kamu kasih assurance dan kayak closing statement, kenapa sih kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Baru nanti kalimat terakhir tuh bisa quotes, bisa kata-kata emosional yang menyentuh sisi emosionalnya si juri atau reviewer gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja. Kalau misalnya cover letter atau motivation letter buat beasiswa, basically tadi ya, intro, main body, conclusion. Satu tips lagi di awal, kamu bisa kasih hook untuk menarik perhatian pembaca. Hook itu bisa personal stories. Biasanya tuh kalau aku lihat beberapa esai yang bagus gitu ya, bahkan dia kata-kata pertamanya adalah kutipan kata-kata dari mamanya. Jadi kayak kutipan kata-kata dari orang tuanya, dia kayak garis miringin gitu. Terus dia langsung mulai dengan kayak misalnya kayak kata-kata tersebutlah yang menjadi prinsip hidup saya sampai saat ini, kayak gitu. Itu kan menyentuh emosional ya. Bisa quotes, bisa kayak kamu quoting, gak harus dari quotes yang existing, quoting dari kata-kata orang tua kamu atau kata-kata orang yang menginspirasi kamu untuk apply beasiswa itu bisa juga. Ataupun kayak data-data scientific tadi, existing conditions, ternyata 70% bla 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 bla, terus kayak hal ini yang mendasari saya untuk semakin misalnya kayak mengembangkan diri hingga sekarang. Perkenalkan, saya Belinda Zahra, seorang mahasiswa akuntansi yang punya mimpi besar untuk bla 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 bla. Jadi kayak motivation letter buat beasiswa tuh it's about wording juga sih. Gimana cara kamu kayak tailored wording kamu tuh untuk menarik perhatian pembaca dan menarik atau menciptakan mindset di si reviewer ini kalau kamu tuh eligible candidates gitu. Nah, ini beberapa do's and don'ts for motivation. Oke, aku lihat dulu ya, kayak dia oke. Ada yang mengingatkan waktu. Oke. Nah, beberapa do's-nya adalah mungkin aku rangkum jadi 3 ya. Do's pertama, riset value perusahaannya. Kalau misalnya kamu mau beasiswa profesional, riset topiknya. Riset sesimpel tanya yang udah pernah lolos beasiswanya, lihat motivation letter dia tuh gimana gitu. Jadi riset itu bukan sebatas kamu dari riset-riset eksternal, tapi kamu riset juga orang-orang yang udah pernah dapat beasiswa tersebut gitu, untuk bisa tahu atau bisa nge-tailor motivation letter kamu tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Kadang kayak informasi yang mereka kasih di website itu tuh kadang nggak spesifik ketika kita melihat contoh yang udah lulus sebelumnya gitu. Sekarang banyak orang baik kok, maksudnya banyak orang yang nge-share essay dia, banyak orang yang nge-share hal-hal yang dia pakai ketika dia lulus program tersebut gitu. Tinggal kita aja cari orang-orang baik tersebut via LinkedIn lah, via IG, apapun itu. Yang kedua, setelah riset, ketika kamu membuat motivation letter, jangan jiplak struktur yang sangat common yang tersebar di Google ataupun ya di dunia maya gitu. Kadang kalau aku diminta tolong buat kayak review cover letter atau motivation letter, template banget. Kayak ini kayak template semua orang deh, motivation letter tinggal diganti isinya doang. Teman-teman tuh bikin template itu harus really personalize ke hal-hal yang teman-teman benar-benar alami gitu. Jadi jangan mengandalkan template-template yang bersebaran di dunia maya. Teman-teman harus bisa punya self awareness yang tinggi, why I want to apply for this scholarship.
sebenarnya. Jadi teman-teman harus tahu diri sendiri dulu sih, supaya tahu motivasi kamu join atau apply itu apa. Terakhir, yang ketiga adalah proofread. Ketika udah bikin, ya udah jangan di-keep sendiri. Kamu harus minta tolong ke teman-teman yang udah lolos atau senior kamu yang lebih jago, Kak, boleh dong proofread. Proofread itu nggak harus yang proofread yang super super oke. Simple, mereka bisa kasih beberapa saran untuk beberapa bagian di esai kita atau motret kita. Ada typo, kita nggak nyadar, dia sadar. Itu very useful, gitu. Nah, setelah do's, don'ts-nya apa aja? Mungkin don'ts-nya yang aku highlight ada 2 ya. Pertama adalah don't bragging too much. Jangan bragging banget di Motlet. Aku maksudnya kadang melihat juga, mungkin Aisyah dan teman-teman mentor kuliah yang mungkin teman-teman di sini juga semuanya penonton, pembelajar semua ini, mungkin pernah lihat motivation letter tuh yang isinya tuh too bragging. Too bragging tuh maksudnya terlalu menonjolkan apa yang dia capai. Ini loh, gue tuh pernah ini. Jadi supaya lu harus pilih gue untuk jadi award beasiswa kamu gitu kan. Mereka tuh nggak lihat, mereka tuh nggak meng-highlight atau mereka tuh nggak melihat seberapa banyak achievement yang kita punya. Mereka tuh ngelihatnya adalah behavior atau personality kita tuh bisa nggak sih mereka kasih kita beasiswa dan kita tuh bisa scaling up beasiswa tersebut dengan baik, gitu. Apapun, berapapun achievement yang kita punya. Makanya tadi aku highlightlah social activity and leadership journey kamu instead of your achievement too much. Kayak gitu. Yang terakhir, karena ini kayak waktunya udah exceeding, sorry ya, timekeeper. Yang kedua mungkin lebih ke arah, yang stick to the point ya. Stick to the point itu tadi, jangan terlalu luas lah cakupannya. Maksudnya, ada motivation letter tuh yang sangat tidak mencerminkan kalau kamu tuh memang apply ke beasiswa ini. Biasanya ketika orang apply banyak beasiswa, itu satu motivation letter tuh untuk semua beasiswa. Jadi biasanya nggak mau untuk bikin yang spesifik ke beasiswa tersebut. Nah, itu jangan juga. Sama kayak bikin CV, jangan one fit for all. Kamu harus bikin yang personalized to each scholarship. Gitu. Oke, sebelum kamu sending the letter, cek typo, cek semuanya. Pokoknya bikinlah checklist sebelum kamu apply dan sending the motivation letter. Oke, mungkin ini di berikutnya ya, habis ini kan kayak ada semacam komunikasi 2 arah untuk pembuatan motivation letter teman-teman. Jadi mungkin sekian dari aku, untuk materi motivation letter-nya, dan ya nama lainnya banyak ya, statement of purpose, cover letter, dan lain-lain. Semoga berguna dan useful buat teman-teman, apapun beasiswa yang teman-teman apply. Thank you so much. Mungkin ya aku balikin dulu ke moderator Exi. I hope kamu udah connected. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Sebelumnya sorry banget ya, teman-teman. Tadi aku sempat out, dengan aku kurang stabil. Tapi semoga kedepannya ini lebih stabil lagi ya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Belinda atas materinya. Pastinya aku mau highlight atau sum up beberapa hal yang mungkin perlu di-restate nih untuk teman-teman dan bahkan untuk aku sendiri. Nah, seperti yang Kak Belinda bilang sebelumnya, bahwa sebenarnya kalau misalnya kita apply sebuah program, usahain relate nih antara apa yang kita tulis di CV dengan apa yang kita tulis di Motlet gitu. Highlight beberapa skill yang mungkin belum kita tunjukin nih secara langsung gitu ya di dalam CV, dan kita ceritakan apa sih yang buat diri kita tuh beda daripada pendaftar-pendaftar lainnya. Dan untuk strukturnya sendiri sebenarnya banyak contohnya di Google, tapi mungkin ada beberapa hal yang mau aku bilang, yang mau aku highlight lagi, bahwa kalau misalnya kita nulis motivation letter, apalagi untuk yang bagian main body-nya itu harus pastiin itu hal yang atraktif gitu, supaya orang yang lihat juga bisa terikat secara emosional dengan apa yang kita tulis. Nah, kita bisa tulis motivation kita join itu apa, bisa di-relate ke yang hal primer atau sekunder kayak Kak Belinda sebutkan sebelumnya. Kemudian kontribusi nyata apa ketika kita telah bergabung sebagai seorang awardee yang bisa kita berikan ke masyarakat dan juga ke perusahaan. Dus-nya pastiin kita lakuin riset, kemudian kita jangan jiplak struktur yang ada di Google, dan proofread. Nah, ini yang proofread ini perlu di-highlight nih, teman-teman harus aktif, karena di akhir nanti kita mau milih beberapa orang yang bisa di-proofread nih sama awardee beasiswa ISMA yang udah aku sebutin nih sebelumnya di awal. Dan don'ts-nya jangan terlalu bragging mengenai hal yang achievement yang banyak kita peroleh, tapi buat itu supaya bisa menyentuh gitu ke pembacanya, dan jangan stick to the point atau jangan terlalu general banget, satu beasiswa untuk semuanya. Anyway, aku pernah kayak gitu, Kak, buat satu motivation letter untuk semua tempat magang, jadi kayak oh my god, itu orang yang baca juga mungkin kayak ini apaan sih gitu ya, nggak menarik gitu. Nah,
Ini sangat berguna banget apa yang kakak bilang ke aku dan juga ke teman-teman semua. Oke, jadi tanpa banyak kata lagi, mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu berlatih menulis motivation letter dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Kak Belinda sebutkan kepada peserta. Nah, nantinya kita akan kasih waktu kurang lebih selama 20 menit untuk teman-teman semua berlatih menulis, melalui pertanyaan yang diberikan oleh Kak Belinda, dan selama sesi berlangsung boleh banget teman-teman siapin dokumen nih sekarang buat Gdocs atau Word, kemudian nulis framework-nya nanti ataupun motivation letter-nya yang secara langsung udah teman-teman buat dan mau direvisi nih dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Kak Belinda. Dan aku harapin teman-teman di sesi ini juga bisa nanya secara langsung ke Kak Belinda mengenai kendala ataupun kesulitan di nulis motivation itu. Nah, setelah selesai nanti, setelah sesi berakhir, kita akan mempersilakan teman-teman untuk meminta masukan atau review dari Kak Belinda. Harapannya teman-teman bisa aktif, karena kapan lagi nih bisa direview secara langsung oleh Kak Belinda di kesempatan kali ini. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Nah, mungkin aku bisa balikin ke Kak Belinda lagi untuk bisa memulai sesi selanjutnya, yaitu sesi membuat motivation letter. Oke, Kak. Oke, thank you. Jadi mungkin rencananya aku sembari share screen contoh motivation letter yang pernah aku bikin, aku sembari melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa memberikan insight buat teman-teman yang lagi arranging your motivation letter gitu ya. Mungkin sembari ya sambil menyelam minum air lah. Oke, kelihatan kan ya? Tadi ada yang bilang nih, Rahada tuh Aisyah, aku lagi apa 2 beasiswa dan mulatnya dua-duanya sama gitu. Jangan kok, jangan. Jangan one fit for all. Nah, mungkin sembari aku mungkin memberikan beberapa triggering questions. Jadi mungkin aku akan bagi ke tiga bagian ya, 3 main questions di masing-masing bagian beasiswa, saya personal statement atau motivation letter beasiswa gitu ya. Yang pertama tuh intro, main body, sama conclusion atau penutup, closing. Jadi mungkin aku akan memberikan pertanyaan sembari aku memberikan contoh motret yang pernah aku bikin. Jadi ini salah satu motret yang pernah aku bikin untuk UNOISD 6 Youth Summer Camp di Korea Selatan. Jadi kayak beasiswa fully funded gitu untuk program SDGs Conference di Korea Selatan gitu. Nah, untuk yang bagian pertama nih di motivation letter di main atau opening bodies, itu teman-teman mungkin beberapa questions-nya adalah background kamu tuh apa sih? Jadi kayak jurusan kamu kuliah di mana, beberapa highlighted experience yang pernah kamu lakukan sebelumnya, itu kamu mention. Apa sih yang udah pernah kamu lakukan sebelumnya? Apa sih leadership experience yang mengubah hidup kamu? Apa sih hal-hal yang pengen kamu highlight yang sekiranya menjual nih ke beasiswa yang pengen kamu apply gitu. Di sisi lain, teman-teman tadi juga bisa nge-highlight existing conditions yang mendasari teman-teman untuk apply. Jadi kalau misalnya di sini contohnya, karena ini conference atau programnya itu tentang deforestation, tentang environment ya, tentang SDGs, maka aku bilang nih, on the other hand, ternyata only 4 billion hectare are left due to land utilization dan unproductive by irresponsible parties. Jadi teman-teman bisa highlight 2 hal kalau pertanyaannya. Tadi yang bagian personal stories, di sisi lain, fakta apa sih yang membuat teman-teman itu tuh tertrigger untuk apply? Fakta apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman tuh gusar dan ingin merubah fakta tersebut dengan apply beasiswa ini? Gitu. It's up to you, mau pakai yang personal stories, mau pakai existing condition, depend dengan beasiswa yang kamu apply sekarang. Kalau beasiswa yang kamu apply, beasiswa-beasiswa yang scholarship buat UKT atau studi ke luar negeri atau studi di universitas lain, biasanya personal stories would be better. Tadi yang kamu ceritain background kamu tuh apa, kamu tuh ngelakuin apa sih, jurusan kamu tuh apa, your leadership experience tuh apa. Tapi buat yang apply ke beasiswa yang sifatnya program sesimpel YSEALI ataupun program-program yang sifatnya short term, program conference dan lain-lain, mungkin aku lebih recommend teman-teman, fakta apa sih yang membuat kamu tuh gusar dan pingin merubah fakta tersebut jadi fakta yang lebih positif lewat program beasiswa yang kamu lagi apply gitu. Mungkin tambahan pertanyaan buat yang beasiswa ini ya, beasiswa yang personal stories ya.
apa sih prinsip hidup yang kamu pakai sampai sekarang yang dapat mendukung performance kamu sebagai awardee beasiswa. Kalau kamu bisa inget-inget lagi mungkin personal story kamu ketika kecil, misalnya dulu orang tua kamu selalu ngajarin A, B, C, D, itu bisa kamu highlight di bagian pembuka. Jadi misalnya dulu pun pas aku apply beasiswa CIMB Niaga yang sifatnya UKT, kata pertama aku nih yang kayak di highlight pakai quotation ini, itu kata ibuku. Jadi kamu bisa ingetin juga kayak, aku garis miringin gitu, kamu harus jadi orang besar. Aku bilang, dulu aku ngerasa orang besar itu adalah secara physically itu besar. Tapi ternyata sampai sekarang, aku baru sadar kalau orang besar itu which mean adalah orang yang bisa ngasih manfaat ke lingkungan sekitar. Orang yang kayak bisa ngerangkul banyak orang untuk menuju hal-hal yang lebih positif. Nah, itu waktu itu kalau teman-teman bisa ingat-ingat lagi, itu boleh. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa diingat-ingat lagi prinsip-prinsip hidup, kata-kata orang tua yang teman-teman lagi hadapi. Nah, ini Aisyah juga bilang tuh, triggerku, sorry, bener ya, ada laundry, sorry. Oke, untuk teman-teman sekalian boleh banget nih sambil dicatat apa aja yang udah teman-teman dapatkan dan persiapin motivation letter, ataupun teman-teman udah punya nih tapi mau diperbaiki lagi, boleh banget. Nanti di akhir kita akan review motivation letter yang teman-teman punya. Oke, Kak Belinda udah balik. Silakan Kak. Ya, avoidable ada laundry datang. Gitu. Jadi teman-teman boleh berpikir nih sekarang di rewind lagi. Tadi Kak Aisyah juga udah nge-summary di chat. Thank you, Syah. Sesuai dengan beasiswa yang kamu apply, kira-kira apa sih yang mendasari kamu gitu. Dan inget ya, jangan terlalu bragging gitu. Kamu nge-highlight achievement boleh, tapi yang kamu highlight itu bukan ke arah kamu menang A, menang B, menang C, tapi perjuangan kamu untuk dapetin achievement tersebut. Dan value-value yang kamu dapat setelah kamu getting those achievement. Jadi bukan yang kamu bragging tuh bukan juara 1, juara 2-nya, bukan. Tapi perjuangan atau value yang kamu dapat. Gitu tuh bisa. Mungkin diingat-ingat lagi, apa sih prestasi terbesar yang pernah kamu alamin, dan journey yang kamu hadapi atau kamu alami untuk mendapatkan achievement tersebut. Jatuh bangunnya tuh gimana sih, gitu. Atau simple, buat teman-teman yang apply beasiswa untuk financial assistance, jadi mungkin beasiswa yang sifatnya teman-teman emang pingin dapat bantuan secara keuangan, teman-teman juga bisa highlight kok motivasi teman-teman kalau misalnya selama ini fokus kamu tuh terbagi 2 misalnya. Untuk gaining financial assistance, untuk fulfill the requirement financial itu dengan untuk mendevelop diri kamu. Kamu bisa mulai motret kamu tuh dengan kesulitan yang kamu hadapin, karena kamu harus membagi 2 fokus tersebut, sehingga kamu tuh nggak bisa develop diri kamu tuh secara 100% maksimal, padahal kamu tahu potensi kamu tuh gede. Gitu, itu contohnya juga, bisa juga dengan kayak gitu. Jadi mungkin teman bisa coba di-rewind lagi. Kalau teman-teman ada yang mau chat di chat box gitu, kayak triggering personal statement di awal nih, statement-statement awal yang teman-teman udah dapetin, boleh banget juga ya, biar lebih 2 arah. Kayak sharing aja gitu di chat, no worries. Iya, boleh chat juga. Gitu. Mungkin sebelum masuk ke main body, another questions yang mungkin bisa triggering teman-teman, khususnya untuk beasiswa, tadi kan udah personal stories ya. Beasiswa-beasiswa yang program luar negeri, program fully funded in the short term, kalau teman-teman mau apply juga. Another question selain fakta-fakta yang menggusarkan teman-teman adalah hal-hal yang teman-teman alami secara pribadi atau secara sosial, dan itu membuat teman-teman gusar. Jadi bukan data yang very scientific tapi bisa juga dengan hal yang teman-teman alami tapi itu tervalidasi secara ilmiah. Contohnya, dulu kamu tuh sekolah, contoh ya, kamu tuh dulu sekolah negeri, terus kamu sekarang sekolah swasta, terus kamu ngerasain ada educational gap di situ. Itu kan memang benar. Maksudnya kualitas pendidikan ketika orang yang masuk private school dengan yang sekolah negeri itu memang ada. Nah, kamu misalnya nge-highlight itu karena kamu mengalami hal itu juga, itu bisa juga. Itu menarik juga sebenarnya. Apalagi ketika teman-teman misalnya mau apply conference yang atau fully funded program yang di bidang education. Karena teman-teman udah mengalami pendidikan selama bertahun-tahun, teman-teman bisa highlight kayak beberapa
hal yang teman-teman hadapi, kesulitan teman-teman hadapi dalam menempuh pendidikan itu? Bisa. Oh, kalau misalnya temanya tuh yang nggak pernah aku ikutin, Kak. Jadi kayak temanya tuh misalnya social innovation, tapi aku tuh nggak pernah membuat sebuah inovasi sosial. Ada nggak teman kamu yang buat? Kamu bisa ceritain cerita teman kamu itu di paragraf awal. Itulah yang trigger kamu untuk apply for this program to helping those people. Itu bisa juga. Karena kayak misalnya ya, conference-nya atau programnya soal poverty, kemiskinan, tapi aku bisa dibilang menengah ke atas misalnya contoh. Kamu bisa highlight orang-orang di sekitar kamu yang mengalami hal itu, dan kamu capture cerita dia, dengan kamu ikut program ini, kamu ingin bantu mereka. Nah, itu bisa juga, gitu. Syafira ngomong, saya pernah konsultasi sama award di LPDP, katanya tidak boleh mengutip quotes. I think it depend ya, di LPDP itu kan banyak jenis esai. Di LPDP itu ada personal statement yang emang motivasi pribadi kamu untuk join, tapi kan ada kayak rencana kontribusi ke depan, life plan kamu, segala macam. Menurut aku, banyak personal statement award di LPDP yang aku dapat pun di personal statement ya, yang pribadi, yang emang motivasi untuk join atau apply LPDP itu apa, mereka banyak mengutip quotes yang dari orang tua mereka kok. Quotes-quotes yang sifatnya itu relate ke personal stories mereka. Tapi kalau untuk yang letter of recommendation, rencana kontribusi ke depan, life plan kamu ketika mendapat LPDP ya wajar nggak boleh quotes, itu kan sifatnya lebih profesional and mungkin akademik ya, kayak gitu. Mungkin Syafira bisa clarify lagi sih. Soalnya kayak kemarin baru pengumuman ya LPDP tahap 1 kan. Aku dapat 2-3 esai dari cutting yang dapat personal statement-nya, dan mereka ngutip kata-kata yang sifatnya very personal dan dalam quotation, dan mereka lolos. Jadi I think it's okay untuk yang personal statement. Tapi kalau untuk yang lain-lain, letter of recommendation gitu ya, it's too professional. Justru ya itu baru nggak boleh quotes-quotes yang sifatnya kurang related kayak gitu. Nah, Lavinia ngomong setuju banget soal gap sekolah swasta dan negeri, nah ini bisa juga. Atau teman-teman yang mau nanti mau ISMA, atau mau mengikuti jejak Aisyah ya, atau mau ISMAVO, mau LPDP bahkan, itu teman-teman juga bisa kok nge-highlight hal-hal yang sifatnya tadi, kamu udah pernah experiencing those kind of things. Terus kamu relatin ke scientific data. Misalnya tadi kamu mau apply untuk Master of Education, contoh ya, ini contoh aja. Kamu bilang di awal, kamu experiencing adanya gap antara quality of education ketika kamu SMP dan SMA. Terus kamu relatein ke data faktualnya. And after I conduct the research, so it is true that the quality of education in private school and misalnya national school Indonesia is really big in terms of the quality of teachers, the quality of educational process in the classroom, and etc. Jadi kamu bisa relatein ke scientific data yang ada di jurnal ilmiah untuk membantu memvalidasi apa yang kamu alami. Nah, kita mungkin masuk ke main body. Setelah kamu tadi menceritakan background kamu, kayak triggering hook di awal yang bisa meningkatkan keatraktifan esai atau motlet kamu, di main body itu satu pertanyaan utama adalah, emang kamu tuh kenapa mau apply? Apa yang ingin kamu capai? Apa yang ingin kamu raih dengan beasiswa ini? Apa yang ingin kamu selesaikan atau solve dan hanya bisa dibantu oleh beasiswa ini? Apa sih yang ingin kamu alami atau benefit apa yang ingin kamu dapat dengan beasiswa ini? Dengan beasiswa tersebut, really depend on your own scholarship ya, yang ingin kamu apply sekarang. Questions lain, fakta apa yang ingin kamu ubah jadi lebih positif dengan beasiswa ini? Apa hal-hal yang kamu ingin ringankan dengan beasiswa ini? Apa hal-hal yang ingin kamu scaling up dengan kamu dapat beasiswa ini? Sesimpel waktu itu aku pernah menemukan satu motlet yang aku rasa unik ya, karena dia ngomongnya privilege. Dia ingin creating his own privilege dengan beasiswa ini. Jadi dia tuh bilang gitu loh, dia tuh nggak punya privilege apapun sejak kecil. Dia lahir dari keluarga yang dibilang menengah ke bawah. Dia bisa dibilang kayak dapat quality of education yang ya di bawah rata-rata juga, karena waktu itu dia masuk sekolah negeri yang jarang dapat budget gitulah dari pemerintah daerah di sana. Dia hidup di rural area. Nah, tapi dia sadar gitu loh, kalau misalnya
dengan dia yang mungkin having those kind of minimum privilege, dia sebenarnya bisa buat privilege dia sendiri. Nah, makanya dia di motivation yang di main body, dia bilang, I want to create my own privilege with this scholarship. Gitu. Jadi dia bilang kalau kayak dia sadar kalau semua orang tuh emang starting point-nya berbeda, makanya dia dari situ dia sadar kalau dia harus creating their own privilege. Nah, dia ngomongin itu di motivation main body-nya. I think it's quite interesting sih. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan wording-wording yang sifatnya tuh mungkin agak bukan sensitif ya. Jatuhnya tuh membuat si pembaca atau penilai tuh kayak, oh iya juga ya. Wah, anak ini keren juga ya gitu. Kayak dia jatuhnya bukan rendah diri, tapi dia malah bounce back dari hal-hal yang dia alamin secara hal-hal negatif yang dia alami dari kecil gitu. Itu bisa juga. Oh, ada chat nih. Oke, timekeeper, thank you. Waktu tinggal 9 menit lagi. Oke, thank you Aisyah dan Alda Vindra tuh udah di-mention tuh beberapa triggering questions untuk paragraf kedua. Mungkin tambahan triggering questions-nya, apa sih kondisi masa depan yang pengen kamu buat dengan beasiswa ini? Masa aku pengen banget loh di masa depan Indonesia tuh, misalnya tadi udah ngomongin edukasi ya, sekarang ngomongin healthcare. Aku pengen banget di Indonesia, karena aku tadi baru lihat reels gitu di Instagram, kamu juga bisa loh, masukin experience ini ke motivation letter kamu di main body. Jadi tadi aku baru lihat reels di Instagram, dokter muda, dia lagi, aduh namanya apa sih tuh kalau dokter, bukan KKN, bukan pengabdian, iya pengabdian ya, pengabdian di suatu desa di Maluku gitu. Jadi ada ibu-ibu yang ngelahirin, tapi bayinya tuh harus masuk NICU, ya pokoknya harus masuk ICU lah gitu ya. Tapi untuk masuk ICU itu dia harus naik kapal 45 menit ke bandar udara terdekat, dari bandar udara terdekat dia harus naik pesawat kecil dulu, baru dia sampai ke kota, habis itu dia harus naik ambulans lagi. Jadi selama perjalanan apply ke area healthcare gitu. Kamu bisa loh ambil cerita-cerita ini kayak primary motivation kamu adalah karena pernah suatu hari kamu ngelihat kayak video ketika kamu lagi menikmati sebuah sore misalnya, di mana kamu melihat proses yang sangat panjang untuk seorang bayi itu dapat perawatan intensif di ICU. Karena tadi ketidakmerataan si healthcare-nya ini gitu. Kamu bisa ambil beberapa kayak pengalaman yang mungkin random, tapi ngena. Dari situ kamu sadar kalau kamu sebagai orang yang punya kemampuan di healthcare untuk bisa scaling up your capability dengan ambil misalnya master di healthcare atau belajar di universitas luar negeri tersebut untuk bisa balik ke Indonesia dan creating the ideal situation which the healthcare facilities tuh bisa equal di seluruh wilayah Indonesia, misal. Itu contoh. Dia apa sih grand future yang pengen kamu create within your own capability. Misal kamu di healthcare, ada yang passionnya di supply chain, ada yang passionnya di education, dan lain-lain. Itu bisa juga. Oh, ada chat lagi. Oke, ada yang chat aku nih DM. Wah, Maluku daerah domisili aku saat ini, kata Tika. Wah iya, aku tadi udah lihat reelsnya dia di Maluku. Jadi kayak, Tika, kamu banyak yang bisa kamu highlight ya dari daerah kamu, kalau kamu di healthcare gitu misalnya. Juliana nanya, pas mau bikin motret pernah stuck karena ngerasa malah kayak nggak kenal diri sendiri. Gimana Kak? Wah, sering ya, Juliana. Karena justru hal-hal yang paling lama dilakukan adalah yang kenal diri sendiri sih. Kadang kita terlalu bias sih sama diri sendiri karena kita terlalu fokus 50-50 gitu. Kayak misalnya 50% lihat orang, 50% fokus sama diri sendiri. Itu sebenarnya bikin lama. Jadi kayak kita ngelihat kondisi idealnya yang dialami sama orang, terus kita coba untuk refleksikan ke diri kita sendiri. Padahal untuk bikin motret itu ya udah put 100% tuh fokus sama diri sendiri aja gitu. Nggak ada personal stories yang lebih bagus daripada yang lain, nggak ada. Karena tiap orang punya journey masing-masing. Gitu. Ada waktu itu pertanyaan menarik muncul ya. Kak, jadi waktu itu di workshop sebelumnya, dia tuh nanya gini, dia tuh pengen nge-highlight fakta yang ada di daerah dia, tapi dia tinggal di Jakarta. Which di Jakarta itu dia ngerasa masalah-masalahnya tuh klasik dan nggak se-urgent di daerah-daerah lain. Enak dong anak-anak daerah yang bisa nge-highlight fakta-fakta atau data-data yang
ada di daerah mereka. Sementara kalau aku misalnya waktu itu dia nanya di Jakarta tuh kayak nggak se-urgent di tempat lain gitu. Apakah kayak alasanku nanti tetap valid dan lain-lain? Yang aku perlu noted adalah yang matters itu bukan seberapa urgent masalahnya dan kamu dari daerah mana. Yang lebih urgent atau yang lebih di-highlight atau matters adalah seberapa capable, seberapa eager kamu menyelesaikan at least the smallest things yang ada di sekitar kamu. Nggak mungkin, maksudnya di Jakarta tuh oke lah semuanya tuh udah splendid gitu ya, udah simmering banget gitu karena ya pusat kota. Tapi di pusat kota pun ada masalah-masalah urban yang harus diselesaikan. Jadi rather than kayak mencari satu stances yang sama, maksudnya kayak, oh masalah healthcare, kamu mau ini masalah healthcare di Maluku misalnya masalah penyediaan fasilitas, terus kamu mau highlight penyediaan fasilitas di Jakarta juga, ya itu kan kurang relate, karena ini pusat kota dan masalahnya nggak terlalu urgent. Justru kamu shifting the perspective, oh ternyata kalau di Jakarta itu bukan penyediaan fasilitasnya loh, di healthcare yang bermasalah, misalnya. Tapi ketidakmerataan kualitas, misalnya perawat di rumah sakit privat, swasta, dengan rumah sakit di rumah sakit negeri, atau rumah sakit pemerintah. Jadi kamu shifting the perspective instead of tadi kayak aduh kayak susah nih Kak kalau dari sini gitu. Ya pasti ada masalah di semua kayak urban rural tuh ada aja gitu. Itu bisa jadi salah satu masukan. Udah ada baca chat? Oke, tinggal suka stuck. I feel you. Oke. Karena tinggal 3 menit kita masuk ke penutup ya. Nah, di penutup itu apa sih kontribusi yang ingin kamu kasih saat dan setelah kamu mendapatkan beasiswa ini? Apa sih hal-hal yang ingin kamu scaling up lagi saat dan setelah kamu dapat beasiswa ini? Target apa sih yang ingin kamu berikan kepada perusahaan yang memberikan kamu beasiswa atau ke masyarakat sekitar dengan kamu mendapatkan beasiswa ini? Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah tadi assurance. Apa sih yang membuat kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini? Gitu. Jadi kayak misalnya di sini aku bilang kayak it is not just about the program's benefit, exposure, prestige, but all for impact that I can create more to the society through my passion and community, my participation in UNOSD 6 Youth Summer Camp. Jadi aku bilang di sini kalau aku tuh apply ini it's not only for the benefit, dibayarin ke Korsel atau dibayarin di program, enggak. Tapi to create the impact yang bisa aku create lebih larger, lebih luas lagi dengan aku participate in this Youth Summer Camp. Gitu. Jadi kalau teman-teman tadi di beasiswa yang personal stories bisa tuh pakai kata-kata I believe I deserve because I was misalnya resilience, hard worker, and also want to creating a larger impact into my community and Indonesia in the long term misalnya. Itu bisa. Jadi giving the assurance also. Apa sih langkah yang awal yang penting yang harus kita bangun dari awal biar isi dari Motlet yang uhuy, sisi. Oke. Awalnya tentunya selain mengenali diri sendiri dan kayak motivasi apa yang mendasari kamu, somehow wording tuh penting sih, strategi wording kamu di Motlet. Bisa jadi motivasi kamu tuh sederhana, tapi kamu bikin jadi kayak outstanding gitu dengan wording yang kamu pilih, gitu. Ya tadi kayak contohnya kayak tadi ya, dia pengen creating their own privilege gitu. Mungkin sederhana ya, kayak ya udah terus gimana gitu. Tapi dia bikin kata-katanya tuh bener-bener yang membuat si pembaca tuh jadi tergidik gitu. Ya dia bikin kata-katanya kayak when everybody's complaining about privilege, dia bilang kayak instead of complaining like everybody when kayak mereka selalu complaining about privilege, I just want to create my own privilege gitu. Kayak giving a breakthrough in society's rules where I cannot compare myself to other society's rulers. Aku nggak bisa compare diriku dengan penggaris yang lain. Jadi bikinlah kata-katanya yang super oke gitu. Jadi kayak kadang untuk membuat Motlet yang tadi aku bilang uhuy ya, which means yang atraktif kan maksud kamu. Itu kadang strategi wording juga harus diperhatikan. Gimana caranya bisa ningkatin strategi wording? Sering-sering baca, sering-sering lihat contoh personal statement orang,
coba carilah kayak edu influencer di IG yang sering bikin microblog, termasuk Kak Aisyah kan, personal statement gitu, tuh membantu sekali sih. Gitu. Waktunya sudah habis, kata timekeeper. Oke, kalau waktu sudah habis, mungkin tadi ya beberapa triggering question teman-teman bisa pakai atau bisa catat untuk membuat motivation letter teman-teman sebaik mungkin, seatraktif mungkin, dan tadi seuhuy mungkin. Thank you, aku balikin kembali ke Aksi. Thank you. Oke, thank you banget Kak sudah diajarin. Nah, mungkin kita langsung aja nih masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi review. Nih kalau misalnya dari PPT-nya nih, hayo siapa yang motletnya mau di-review sama Kak Belinda. Nah, siapa nih guys yang mau di-review, boleh banget angkat tangan. Oke, ada Zalfa nih, sangat bersemangat untuk di-review. Boleh banget Zalfa, mungkin kita bisa unshare dulu PPT kita, dan Zalfa bisa langsung share screen nih untuk motlet punya Zalfa. Oke, sebenarnya ya Kak, aku nggak bisa on cam. Terus juga ini kan aku melalui handphone ya, mungkin aku butuh bantuannya juga untuk share screen sebenarnya Kak. Oh boleh banget. Dokumennya bisa dikirim aja, either ke aku atau ke Aisyah. Oke. Oke guys, nah jadi teman-teman nanti kalau misalnya waktunya masih cukup, mungkin kita bisa minta yang lain juga untuk bisa share ya tentang motletnya. Oke, share di WhatsApp juga boleh. Nih, kata Kak Aisyah boleh juga share di WhatsApp. Itu tadi sudah aku kirim lewat private chat ke Kak Aisyah ya. Oke. Apakah sudah bisa Kak Sasa? Oke, aku mau share screen ya. Ini Belinda udah pernah beasiswa ini. Oh, Mas Ali. Oke. Oh, wait. Oke, kayak gini aja ya berarti. Iya. Oke. Oh, kamu apply yang ini ya? Kamu apply yang mana ya? Ini akademik. Iya, Kak, Kamu apply yang mana nih? Yang akademik Kak. Ini akademik. Oke, civic yes. Biasanya ngalah 3, kamu ambil civic engagement. Oke. Mungkin bisa turun sedikit. Oke, thank you. Kalau aku boleh tanya dulu ke tadi siapa yang mau? Aku nggak lihat Zalfa. namanya. Zalfa, oke. Kalau aku boleh tanya ke Zalfa, ini spesifik topik yang pengen kamu highlight kah di civic engagement, Zalfa? Gimana Kak? Maaf, agak kedengeran tadi di aku. Spesifik topik kan civic engagement tuh luas ya, soal aku topiknya. Yang mau kamu highlight apa nih di sini? Kayak subtopik di civic engagement. Lebih ke perlindungan anak gitu sih Kak. Perlindungan anak, oke, menarik. Oke, thank you. Ntar aku baca sedikit bentar ya. Oke. This harus ini how it Oke, mungkin aku bagi bukan feedback ya, maksudnya kita discuss aja dari personal statement yang udah kamu bikin di 3 bagian tadi ya, di bagian awal, tengah, sama penutup. Bagian awal, good job Zalfa, bagus banget ya kata-katanya. People said parents are the first role model for every child. Karena ini dari sini kamu udah kayak nge-highlight gitu loh, kayak hal yang pengen kamu pursue atau pengen kamu highlight di essay kamu khususnya under civic engagement. Tapi di bagian awal ini, aku pingin kamu juga exposing yourself. Jadi kayak, oke, ini pengalaman yang kamu alamin dari kecil, autocratic parents, bla bla bla, not being equipped enough to provide me, bla bla bla. Tapi kamu juga harus highlight kayak journey kamu selama ini gitu. Jadi misalnya di sini kan kamu bilang nih, it has given an impact to my growth as an individual. Kamu difficult to grow. Nah, tapi kamu juga bilang gitu, besides, I also kayak mungkin pursuing atau have a journey as someone yang dibesarkan dari autocratic parent untuk tetap misalnya
resilience untuk menghadapi berbagai tantangan dengan kamu misalnya joining a specific community yang bisa kamu mention. Karena di awal itu selain kata-kata yang membuat reviewernya tuh tergidik atau atraktif, kamu juga harus memperkenalkan diri kamu sih. Gitu. Karena di sini yang kamu kenalin kan lebih ke arah ini kan ya, unprivileged ataupun hal-hal negatif yang kamu alamin kan. Jadi kamu juga bisa mention nih di paragraf-paragraf awal, setelah kamu bilang kalau kamu dibesarkan dengan autocratic parents segala macam yang membuat kamu memberikan impact kamu growth as an individual, kamu juga harus mention your journey as an individual in the positive way. Karena mereka juga ingin melihat your optimism, positivity dari apa yang udah kamu lakukan di beberapa tahun terakhir. Bisa mention specific community, organizational, atau leadership experience yang relate terhadap atau directly impact dari cara kamu dibesarkan oleh orang tua kamu misalnya. Itu bisa juga. Nah, itu untuk yang paragraf awal sih. Jadi di sini kan kamu bilang nih, hence I write this because I have high concern and enthusiasm as an Indonesian youth to prevent. Ini kan udah masuk ke motivation ya. Jadi kayak sebelum masuk ke motivation kamu untuk pursuing the civic engagement things in YSEALI, kamu bisa bridging dulu dengan positivity yang kamu punya di beberapa tahun terakhir. Gitu. Jadi kayak habis ngomongin concern kamu dengan dibesarkan dengan autocratic parents, kamu bilang besides kamu nggak menyerah dengan keadaan tersebut. Kamu udah punya beberapa activity di community atau organisasi, jelasin role kamu sedikit, baru kamu bilang, dengan optimisme yang kamu punya, tapi dengan kondisi yang belum berubah, atau ternyata kondisi tersebut tuh dialami oleh orang-orang yang kamu temui selama kamu experiencing berbagai journey sebelumnya, yang positif journey tadi, hence kamu writing ini untuk bisa merubah fakta tersebut gitu, to prevent an increasing number of violence against children in Indonesia. Jadi ada bridging-nya lah. Jadi yang kamu mention di awal tuh bukannya negatif-negatif doang, kayak gitu. Itu untuk paragraf awal ya. Karena 250 tuh emang sedikit sih ya. Nah, yang main body, kamu di sini udah langsung mention ya, I read this because I have high concern. This issue has been the main helpfulness to Komisi Perlindungan Anak. Mungkin Komisi Perlindungan Anaknya bisa kamu kasih tahu secara bahasa Inggris juga sih. Karena takutnya si panitia ininya nggak tahu gitu ya, kayak Komisi Perlindungan Anak itu apa. Jadi kayak bikin bahasa Inggrisnya, terus bahasa Indonesianya kamu italik aja gitu. Itu kalau di Google Translate pasti ada kok. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, jadi intinya adalah kamu punya concern karena walaupun udah ada KPAI, tapi tetap tinggi kan ya. Jadi kayak KPAI itu bukan jadi solution bukan jadi one stop solutions kan untuk solving this kind of issues. Oke. Nah, gini sih, mungkin di main body, kamu bisa nge-highlight 2 poin ya. Motivasi awal adalah dari kamu punya concern untuk solving kekerasan anak ini. Tapi ternyata existing solution, which is KPAI ini, itu nggak bisa untuk cover semua hal yang jadi concern kamu. Itu bisa jadi your first statement. Motivasi pertama kamu. Itu kan dari existing conditions kan. Motivasi kedua, kamu bisa highlight yang lebih detail. Karena kamu di sini mention nih, ada family conflict victim, underage marriage victim, online sexual crime victims. Kamu bisa highlight 1 atau 2 masalah yang belum terselesaikan atau tercover dengan KPAI ini secara lebih detail dengan apa yang ingin kamu lakukan. Gitu. Jadi kayak tadi statement pertama, I have high concern enthusiasm because the existing solutions, which is KPAI, cannot be the one-stop solutions to kayak misalnya reduce all of the permasalahan perlindungan anak ini. Itu statement pertama. Second, for a specific mistreatment, like family conflict victim and underage marriage victim, I realize that I have potensi, misalnya, I have a potency and capability to solve those issues dengan apa, tapi kamu masih minim resources, kamu masih minim network. 2 motivasi inilah yang membuat kamu join YSEALI. Kayak kalimat berikutnya, seeing YSEALI provide the opportunity. Jadi kamu bridging-nya adalah existing condition-nya masih ada, yang kedua, ada beberapa mistreatment yang ada, kamu punya capability dan potensinya, tapi kamu nggak dapet akseleratornya, which is YSEALI ini. Jadi bridging-nya
kamu harus bilang, menurut aku rekomendasikan, kamu untuk bilang, kamu tuh punya potensi capability loh terhadap isu ini, kamu punya concern, kamu punya background, kamu relate secara personal, tapi kamu nggak punya accelerator-nya untuk kamu bisa solving this issue, karena kamu nggak bisa solve ini sendirian. Nah, baru kamu bilang, seeing wisely provide the opportunity to bring real impact, I'm eager to contribute. Nah, itu baru. Masuk ke penutup, saran aku, kamu harus mention dengan wisely ini sebagai akselerator kamu, apa yang mau kamu create. Kamu kan bilang di sini, contribute to create mutual understanding between Indonesian youth and collaborate create community building for some urban and rural areas. Nah, kalau bisa kamu bikin kontribusi yang lebih tangible sih. Jadi kayak kalau baru rencana pun nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya kamu di sini bilang create community building for some urban rural area. I think it's quite masih abstrak ya. Kamu harus bikin yang lebih tangible. Pingin bikin komunitas apa namanya, sebenarnya namanya. Yang purpose-nya itu adalah misalnya kayak di sini kan kamu bilang create mutual understanding, tapi lebih tangible misalnya kamu buka consultation platform untuk anak-anak yang mungkin dapat kekerasan di rumah tapi nggak bisa cerita atau nggak punya akses ke psikolog atau psikiater karena nggak punya biayanya misalnya. Contoh itu kayak as far as I know gitu. Jadi bikin yang lebih tangible sih. Zalfa. Karena setahu aku YSEALI itu selama aku apply, mereka tuh ngelihat dari sisi eagerness, nih kamu udah bagus nih, kamu punya advantages karena kamu punya personal story yang related, itu jadi value yang sangat bagus. Tapi yang kedua, mereka pengen ngelihat kontribusi mereka yang bisa kamu kasih within the program dan after the program. Jadi aku ngerasa di bagian akhir, kamu harus mention secara spesifik sih, yang memang tinggal implement aja gitu. Jangan yang masih abstrak. Jangan lupa ada kata-kata I believe, I deserve, itu juga penting ya. Gitu. Mungkin itu sih, Mbak Zalfa. Sorry belibet ya solusinya, karena ini quite substance topiknya, tapi ya semoga berguna buat kamu untuk apply YSEALI dan ya good luck. Tapi aku mau nanya sedikit sih Kak, mungkin lebih boleh. Aja. Ini kan kayak aku udah ngepas banget ya Kak 250. Jadi tuh sebenarnya awalnya aku emang pengen ngedetailin di kontribusi aku gitu kan Kak. Kayak nanti pas balik ke Indonesia tuh aku pengen bikin apa sih gitu kan. Cuman kayak udah kehabisan gitu Kak, udah nggak bisa. Aku kayak bingung aja. Menurut aku ada beberapa kalimat yang bisa kamu eliminate sih, itu kayak di awal tuh. It has given an impact to my growth as individual. Terus yang setelahnya, this had a significant impact on how difficult it was for me to grow up. Itu kan redundant ya? Bisa dihapus. Bisa kamu merge into. Terus di sini kamu bilang, hence I read this because I have high concern and enthusiasm. Bahkan di bagian main body pun kamu cukup 2 kalimat. Dari aku bilang. Jadi kayak yang hence I read this because I have high concern Indonesian youth to prevent. Langsung aja ngomong. Kayak I have high concern because the existing solution which is KPAI cannot be the one-stop solution. First statement. Second statement, for several specific issues like family conflict victims, underage marriage victims, kamu tahu kayak I know how to solve it within the blah 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 blah, but I didn't have any accelerator to implement those solutions. Therefore, YSEALI as one of the accelerator that I know bla bla bla. Jadi bahkan main body pun kamu bisa cuma 2 kalimat sih. Gitu. Ini banyak loh kalimat yang bisa di-merge. Zalfa. Oke, berarti emang kuncinya harus baca ulang, terus apa yang mungkin bisa di-reduce kali ya Kak dari kalimat aku. Betul. Bahkan yang kayak kamu kan bilang nih ya, family conflict victims, underage marriage victim, pilih aja 2 yang paling spesifik atau yang paling kamu concernin. Misalnya nggak harus di-mention semua, karena kan di awal kamu udah bilang kayak kamu concern di preventing the increasing number of violence against children. I think it's enough. Jadi yang detail paling 1 atau 2 cukup. Itu udah ngurangin juga. Oke, thanks a lot ya Kak. Maaf banget jadinya. Sama-sama, semoga membantu. Oke, keren banget Zalfa. Ternyata banyak banget yang harus diperbaiki. Dan pastinya satu lagi sih Zalfa yang perlu kita ingat, proofread. Ya, tadi kalau misalnya kita lihat dari Gdocs-nya udah ada di proofread-nya sama teman-temannya atau bahkan cutting-nya, kenalannya. Nah, mungkin bisa minta bantuan proofread dari orang lain yang bisa membantu meningkatkan kualitas dari motivation letter kita. Nah, apakah ada teman-teman lain lagi yang ingin dibantu untuk review Moodlet-nya? Gimana? Apakah ada nih teman-teman yang ingin
Oke, ada Syafira. Boleh banget Syafira. Bisa langsung share screen atau kirim dokumen ke kita, boleh banget. Ya, Kak Belinda sedang minum, sepertinya sangat haus ya Kak malam ini, sangat bersemangat untuk membagikan ilmunya ke kita semua. Ya, biar tidak harus stay hydrated, guys. Iya, benar banget Kak. Oke, ini udah di-share screen. Boleh langsung saja Kak Belinda di-review. Oke, kalau boleh tahu nih buat beasiswa apa ya, Syafira? Halo? Aku yang ini kah? Enggak Kak. Oh, Syafira mungkin belum di-unmute. Oh, Motlet untuk ke... Oh, S2. Iya, Kak. Oh, sorry ya tadi belum di-unmute soalnya. Oke. Motlet buat apply beasiswa eksternal untuk ke UCL atau untuk apply directly ke UCL-nya? Untuk apply directly ke... Directly, untuk dapat LY-nya ya? Oke. Kalau boleh tahu, kamu mau apply ke jurusan apa? Departemen apa? Fakulti apa? Clinical and Public Health Nutrition. Clinical and Public Health Nutrition, oke. Wow, agak menantang ya ini. Review Motlet buat yang belum mau S2. But it's okay. Thank you. Oke. Background issue. Triple burden which is something... Bentar ya, aku scanning sebentar. Oke. Aku mau nanya pertanyaan. Ini kamu kan udah mention nih, body 1 background issue, body 2 background studies. Itu emang dari sananya dia arrange atau ini kamu arrange sendiri? Aku arrange sendiri sih Kak, tapi itu ada dari UCL sendiri ada pertanyaannya, ada 4 pertanyaan. Why you attract with this program? What the background studies gitu-gitu sih. Tapi itu udah sesuai sama ininya UCL. Oh, oke. Berarti aku nggak akan nge-revise the structure. Oh, timekeeper Kak mengingatkan waktu tinggal 5 menit lagi. Oke. Thank you. Aku nggak akan revise the structure, tapi aku revise substance, bukan revise ya. Kayak kasih rekomendasi aja di masing-masing bagian gitu ya. Mungkin di background issue dulu. Kata-kata pertamanya udah very triggering. Triple burden of nutritional problem which is stunting. Ya, aku tahulah sedikit-sedikit salah stunting ya. Tapi yang pengen aku tanya adalah nih, a Z-score less than minus 3,0 SD. Baca kamu tuh nanti belum tentu orang nutrition expert. Jadi mungkin Z-score less than min 3.0 SD itu bisa agak di-emphasize sedikit lah, itu tuh apa gitu. Karena kan biasanya baca Motlet tuh ini ya, admission committee-nya. Jadi mungkin lebih bisa di-emphasize Z-score dalam kurung tuh skor buat apa gitu. Terus min 3,0 SD, biasanya emang standarnya harusnya berapa? To mention. Biar kelihatan, oh ternyata gap-nya jauh sekali ya gitu. Karena kan kalau gini doang kan ya terus gue nggak tahu Z-score tuh apa, terus min 3.0 tuh berarti bagus apa tidak gitu kan ya. Gitu bisa. Nah, itu bagian itu boleh. Terus kamu bilang, in fact, eating habits, oke. Terus dari masalah global, kamu udah spesifikin ke masalah yang lebih lokal ya. Lumajang Regency, it's nice. Parenting knowledge, oke. This is the first reason why I want to continue. I want to devote myself to support prevent malnutrition children. Nah, mungkin ini. Sebenarnya udah bagus nih kamu bridging-nya. Dari masalah global ke masalah lokal di Lumajang, itulah alasan kamu mau continue the study in the master level. Untuk contribute to support SDG nomor 2, in order to prevent malnutrition in children. Tapi, di sini kan kamu udah stated soal Lumajang ya, masalah local problem. Aku pengen nanya sih, kamu tuh kerja di Lumajang kah? Atau ada specific reason kenapa kamu highlight Lumajang? Lumajang itu tempat aku tinggal sih Kak sebelumnya kuliah lama di sana. Nah, research aku di Lumajang gitu. Jadi aku tahu bahwa 40 toddlers were stunted in Lumajang Regency itu di suatu puskesmas itu ada 40 toddlers yang stunted gitu.
I see, oke. Nah, di kalimat terakhir yang kamu bilang, this is specifically in line with my work to prevent malnutrition children, kamu bisa emphasize kerjaan kamu di Lumajang ini. Jadi kelihatan gitu loh, problemnya ada di lingkungan kamu, dan kamu tuh punya posisi di Lumajang untuk bisa, atau punya, ya kalau pembuat kebijakan tuh punya kekuasaan ya, untuk bisa merubah masalah yang terjadi di situ. Jadi highlight sih, yang bagian terakhir nih, kalimat terakhir, bahin sedikit involvement kamu untuk prevent malnutrition in children di posisi kamu di Lumajang itu. Jadi relate antara masalah yang kamu temukan dengan kerjaan yang memang kamu lagi jalanin gitu. Dapat gak maksudku? Dapat. Oke, thank you. Oke, lanjut ke body kedua, background studies. The second reason why I qualified for this. Nah, ini aku agak bingung sih. Kayak, kenapa tiba-tiba second reason untuk why I qualified? Karena kan di awal kan mungkin reasonnya kenapa kamu mau continue di study kan. Jadi aku ngerasa kayak agak tiba-tiba keluar zona gitu. Aku ngerasa jangan why I qualified sih. Maksudnya the second reason kamu applying for this master program sih jatuhnya. Ya nggak sih? Karena yang di bagian satu tuh kan the reason why kamu apply kan ya. Kalau why I qualified, I think it's mungkin kurang tepat aja gitu. Mendingan dari kan why I want to apply for this program, karena itu relate dengan your bachelor's degree. Oke, top 5 best graduate in nutrition science. I also completed my nutritionist competency by taking, dua highlight yang pengen aku kasih buat kamu as a top 5 best graduate in nutrition science. Tapi apa yang kamu lakukan supaya kamu supaya at the end of the day kamu top 5 best graduate? Maksudnya top 5 best graduate itu kan gue pasti punya perjuangannya ya. Mungkin kamu nulis tesis, suatu tesis, judul tesis, dan lain-lain. So, at the end of the day, kamu dapat top 5 best graduate, atau kamu punya specific project di area nutrition yang bisa kamu highlight, therefore, kamu serve the top 5 best graduate. Jadi, biar nggak directly, ya, maksudnya kayak, so what's the point of talking kamu top 5 best graduate, tapi kamu nggak jelasin yang kamu lakukan to get those top 5 itu apa. Jadi, menurut aku yang paling menarik adalah kamu highlight misalnya judul tesis kamu, soal nutrisi, atau judul project yang pernah kamu lakukan soal stunting. Terus baru kamu bridging dari project atau tesis tersebut, kamu serving as the top 5 best graduates. Jadi biar nggak bragging aja gitu. Itu pertama. Yang kedua, di sini kamu bilang completed my nutritionist competency by taking competency exam to obtain a graduation certificate. Mungkin bisa spesifikin sih, kayak what is the certifications atau apa namanya, hal-hal yang kamu ambil, karena di awal tadi kamu udah rilis spesifik kan, Z-score less than 0,3 SD segala macam. Ini kamu juga bisa spesifikin. Ini apa certification yang kamu ambil? Namanya apa? So, kalau di accounting tuh misalnya ada CFA, ada CPA, Certified of Public Accountant, atau Certified of Financial Planner. Itu contohnya kalau di area aku. Nah, ini kamu bisa mention secara spesifik sih. Karena kamu di awal udah rilis spesifik. Tapi tetap kasih tanda kurung aja, tuh certification of apa. Gitu. Mungkin itu untuk background studies, mungkin move experience. My background in public health nutrition is the third reason. Mungkin background itu agak redundant ya dengan yang di bagian studies. Jadi mungkin lebih ke arah my professional experience in public health nutrition is the third reason. Gitu. Karena kalau background jatuhnya redundant sama your studies. Jadi mungkin background bisa diganti mungkin professional experience atau professional job, professional works in public health nutrition is the third reason. Oke, so I really love advising. Oke, I was fortunate training. Nah, ini aku mungkin nggak akan ngasih banyak feedback ya, karena ini kamu udah rilis spesifik di Gelis Hampa, pemain gasing program, dan lain-lain. Udah spesifik juga, dan lain-lain. Oke, I think mungkin tadi yang di awal aja sih, biar nggak redundant sama yang background studies. Itu bisa ke bawah lagi. Oke. Nah, yang pengen aku highlight mungkin buat teman-teman lain juga yang lagi mau apply S2, aku berasa tidak layak mereview. Karena aku sama Aisyah aja belum wisuda ya, kita September belum wisuda. As a result of this program, nah ini penting sih. Jadi kayak teman-teman, selain yang lagi bikin notlet untuk apply juga, ketika kamu menjelaskan experience, make sure teman-teman juga kasih tahu result dari hal yang teman-teman lakukan di experience tersebut. Di sini udah di-highlight sih. Has been designated as pilot health center. Oh, ini bagus banget sih. Kudos.
Jadi udah oke. Terakhir, body for future plan. The final reason for my plan is to be a community educator who can develop innovative nutrition program. Oke. This program will be required courses. I had the opportunity. Nah, ini bagus banget juga. Include required courses. Jadi kalau teman-teman yang lagi juga nge-highlight courses yang memang ditawarkan oleh universitas tujuan yang bisa membantu kamu untuk merealisasikan future plan itu additional advantage buat kamu juga. Jadi ini udah bagus sekali. Ada benar-benar from an expert, Prof. Monica, ya, highlight nama profesornya juga bagus selain highlight coursesnya. Terus, oke. Innovative nutrition program based on Indonesia malnutrition problem. Mungkin di future plan, aku pengen nanya sih, di Indonesia sendiri, nutrition program yang existing dari pemerintah tuh udah ada belum ya? Udah Maaf, ada sih aku nggak nanya sebenarnya, gitu ya. banyak banget sebenarnya. Banyak Cuman banget. cuman aku pengennya di situ sih sebenarnya belum nulis ya, educator, lebih ke community educator di local area gitu. Soalnya kan jarang ya yang mau jadi community educator in local area. I see. Soalnya inovatif di sini tuh kayak perlu di-emphasize gitu sih. Inovatifnya tuh dari sisi apa gitu. Mungkin kamu bisa highlight kayak gap yang emang belum ada dari semua program nutrition yang ada di Indonesia. Tadi kan kamu bilang kan kayak udah banyak nih tapi community educator-nya nggak ada. Nah, inovatif di sini mungkin kamu bisa highlight inovatif di sini, which means itu bisa lebih approachable atau bisa lebih digestible bagi orang-orang atau target market yang ingin kamu educate about this kind of nutrition program. Jadi kayak mungkin emphasize sedikit, inovatif di sini tuh dari sisi apanya, gitu. Dari existing program bisa diambil gap atau challenge-nya, atau the way inovatif di sini tuh lebih ke arah cara penyampaian nutrition program yang udah existing itu bisa lebih personalize lagi ke target market, misalnya kayak gitu ya, contohnya. Jadi mungkin bisa diemphasize sedikit, inovatifnya tuh dari sisi apa. The substances atau the way nutrition programnya tuh di-deliver ke target market. Kan bisa dua itu ya. Gitu. Dan terakhir, conclusion, in line with Indonesia effort, the supplement will be supported David Masya inspiring Indonesia felt deeper. Oh, oke. No feedback about this. Mungkin itu dari aku. Semangat untuk apply S2-nya di UCL. Iya, makasih Kak Belinda. Soalnya aku nggak jelasin detail sih. Soalnya di situ kan ada 750 words ya. Jadi kayak mungkin dikit-dikit ya, emphasize dikit-dikit ya. Oke. Terima kasih feedbacknya Kak. Thank you. Jadi belajar juga sebenarnya. Oh gitu, kalau saya S2. Amin, semoga bisa S2 lanjut ya Kak. Baik Kak Belinda, Kak Aisyah yang mau semuanya ya. Kita sudah dulu lah, aku sama Aisyah. Oke, terima kasih banget untuk Zalfa dan Syafira yang sudah merelakan untuk direview motletnya. Nah anyway, karena mungkin Kak Belinda juga waktunya terbatas sampai jam 9, kita adain ini aja ya, Q&A dengan cepat. 2 orang penanya tercepat boleh langsung ngomong aja open mic ataupun dari chat box. Tapi lebih enak sih aku berharap dari open mic ya, teman-teman yang mau nanya bisa langsung raise hand. Oke, ada pertanyaan pertama dari Nanda. Silahkan Nanda. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Kak, ini perkenalan dulu atau langsung aja? Boleh kenalan dulu, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Nanda Fitria Salsabila, mahasiswa baru di Gizi UPI. Izin bertanya, kan saya kemarin pernah apply beasiswa ke Turkable Sali gitu. Nah, terus ada letter of intent gitu Kak. Apakah itu tuh beda sama motivation letter atau sama aja? Terus kalau misalkan beda, apa perbedaannya? Terima kasih Kak. Oke, wah menarik nih Nanda pertanyaannya. Kebetulan pas mau masuk kuliah, 2 teman aku ada yang apply juga tuh kan yang Turki Burslari something tuh kan ya, beasiswa itu ya. Basically letter of intent tuh sama kayak motivation letter, bedanya cuma satu. Di letter of intent itu biasanya kamu harus meng-highlight secara spesifik karena ini TCB ya nama beasiswanya kan ya, atau TBC ya, aku lupa itu, Turki Burslari whatever itu. Itu kan dari pemerintah Turki.
ya kan? Dari Turkish government kan. Satu highlight aku lihat dari 2 temanku yang dapet ini, sekarang seumuran sama aku, kalau LPDP kan kontribusi apa yang kamu harus kasih kan ke Indonesia once kamu get back. Nah, kalau di TCB ini yang di-highlight adalah kontribusi apa yang bisa kamu kasih ke Turki as Indonesian awardee. Jadi di letter of intent tuh sama aja kayak Motlet, tapi ketika kamu apply untuk another nation government, kalau teman-teman di sini apply ke beasiswa yang diadain sama government luar negeri untuk kamu sebagai orang Indonesia, contributions-nya itu kalau bisa specifically as Indonesian students, apa yang bisa kamu contribute ke negara mereka? Di letter of intent-nya. Biasa di bagian motivasi bisa, di bagian kontribusi bisa. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih spill, teman aku namanya Fauzi, dia dapet TCB, yang dia highlight adalah as Indonesian student, dia mau strengthening like cultural relationship dengan orang-orang Turki. Kenapa? Karena kita punya background yang cukup sama as a Muslim majority country. Itu di highlight itu bisa. Contoh sih, gitu. Mungkin itu sih. Atau kamu misalnya mau kayak lewat PPI Turki, PPI di masing-masing kan PPI Turki juga banyak tuh ya, PPI Sakarya, PPI Antalya, PPI Konya, dan lain-lain, itu kan bisa highlight juga. Dengan kamu ingin strengthening atau empowering lewat keikutsertaan kamu di PPI, mungkin diplomasi relationship antara Turki dan Indonesia, spesifik regionnya misalnya di Konya atau di Istanbul, spesifik dengan univ yang kamu apply itu bisa. Oke, tahu banget ya ini ya Turki ya, karena aku ngefans juga sih sama Istanbul, jadi tahu berapa. Gitu. Mungkin itu, semoga menjawab Nanda. Iya Kak, kalau misalkan kayak summer camp itu kan nyari infonya tuh di apa sih langsung di univnya atau kayak ada beasiswanya gitu? Summer camp ya. Kalau summer camp atau summer courses biasanya directly to the university sih. Biasanya di website universities-nya, dan biasanya juga ada scholarship for international students, tapi jarang yang cover 100%. Jadi biasanya accommodation-nya di cover, tapi biasanya tiket pesawatnya enggak gitu. Biasanya. Gitu sih. Tapi for educational investment bisa nabung. Jadi kayak dari sekarang udah direncanain, udah dinabung, jadi ntar tinggal dapetin accommodation scholarship-nya bisa. Gitu. Baik Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, thank you Nanda untuk pertanyaannya. Lanjut, ada penanya kedua dan terakhir dari Karina. Silahkan Karina. Oke, selamat malam. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa on cam. Jadi mau nanya aja, kalau buat motivation letter itu, apa kita emang better buat ngangkat permasalahan di masyarakat, dan itu bakal kayak kita ikut scholarship ini supaya kita bisa bantu permasalahan tersebut, atau nggak apa-apa kalau misalnya kita ambil dari cerita pribadi aja. Nah, terus kan rencananya, kalau aku rencana mau daftar ke GKS punya Korea. Nah, itu kan kita milih 3 universitas. Nah, aku kayak bingung, apakah better kita kayak nulis, universitas A kayak gini, B kayak gini, C kayak gini, atau kayak secara keseluruhan kenapa aku mau di sana. Dihubungin sama mungkin lebih ke majornya kali ya. Karena kan nanti motivation letter tuh mungkin juga bakal dibaca ke 3 universitas tersebut. Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaan Karina. Mungkin pertanyaan pertama, better personal stories ataupun fakta di lapangan, why not both? Kamu bisa combine dua-duanya biar lebih kuat. Jadi kayak kamu relating your personal stories dengan existing conditions yang ada, dan kamu pengen mengubah itu as orang yang udah pernah experiencing dan melihat faktanya ternyata masih ada, belum berubah, itu bisa. Tapi kalau untuk menyambung sama pertanyaan kedua ya, tapi kalau untuk misalnya beasiswa Global Korean Scholarship atau program-program beasiswa yang mungkin sifatnya kamu apply ke universitas, dapat beasiswa untuk universitas tersebut. Mungkin kalau cuma personal stories aja yang di-highlight mungkin kurang. Karena kan gimana ya, namanya beasiswa, itu beasiswa gede. Mereka pingin creating a new leaders untuk solving the issues in the area yang kamu apply. Jadi somehow kalau untuk beasiswa kayak gitu, it's important untuk ya highlighting the fact atau conditions yang ada di masyarakat sih, kayak gitu. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Di-combine aja sih kalau mau, menurut aku tuh bisa lebih kuat. Terus yang kedua tadi, kalau GKS tuh kan apply ke, kamu bisa pilih 3 pilihan. Itu mending highlight 3-tiganya tuh gimana? 2 cases. Cases pertama, kalau jurusan yang kamu apply di semua universitas itu tuh mirip, atau sama bahkan, itu gampang. Karena kamu nge-highlight masalah yang sama pun bisa. Gitu kan. Kamu tinggal adding aja, atau kamu tinggal tambahin aja beberapa
nama courses yang di-serve di semua universitas yang kamu pilih, yang memang membantu kamu untuk elevate the future yang kamu ingin create. Tadi kayak motivation letter sebelumnya. Tapi kasus kedua, ketika jurusannya beda-beda nih yang kamu apply di masing-masing universitas, gimana ya caranya gitu kan? Mungkin ini agak susah sih, karena kamu nggak bisa ngehalat satu kayak big topic yang jadi bahan motlet kamu. Tapi menurut aku, finding the common, cari kesamaan lah dari 3 hal yang kamu apply ini. Karena nggak mungkin sih kamu apply jurusan yang really different gitu ya. Itu kan jadi bahan pertimbangan sih penyeleksi juga. Nih orang kenapa kayak beda banget jurusannya, nih orang jadinya mau kemana kan, kayak gitu. Jadi mungkin kayak kamu, walaupun mungkin berbeda, tapi pasti ada common sense-nya. Nah, kamu bisa ambil kayak satu benang merahnya, terus kamu develop topik yang nge-cover benang merah tersebut, kayak gitu. Gitu sih. Jadi ya mungkin ini tips juga ya, kalau apply ketiga itu jurusannya beda-beda banget, ya itu membingungkan penyeleksi juga ya, ini jadi kamu passion-nya di mana sih gitu. Ambil jurnalistik, terus misalnya ambil kesehatan masyarakat, gitu. Itu kan kayak really different. Jadi kayak mungkin bisa di-evaluate lagi kalau misalnya jurusannya sangat berbeda, gitu. Tapi kalau misalnya beda dari sisi, oh ini public health, yang satu lagi itu mungkin kesehatan tapi yang lebih spesifik gitu. Nutrition misalnya, ya itu kan masih sama. Beda detailnya doang. Itu pasti ada benang merah yang bisa kamu highlight gitu. Mungkin itu sih jawabannya ya. Semoga menjawab, Karina. Dan semangat untuk GKS-nya, nitip apa sih namanya tuh? Photocard ya? Apa sih? Yang buat K-pop gitu. Ya, benar. Gitu. Alright, thank you Kak Belinda untuk jawaban atas pertanyaan Karina. Nah, mungkin karena kita sudah jam 9 nih, jadi kita mungkin langsung ke sesi yang paling terakhir, yaitu sesi foto dan penutupan. Nah, aku sebagai moderator sangat bersemangat karena teman-teman juga ternyata sangat aktif dan mau menyerahkan ataupun menunjukkan motivation letter-nya untuk direview, juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan mungkin juga menjadi pertanyaan beberapa teman-teman lainnya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak sama Kak Belinda yang sudah menyempatkan hadir dan juga teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita akhiri sesi malam hari ini, kita foto dulu untuk penyerahan sertif dan juga foto bersama nih sama Kak Belinda oleh semua peserta. Nah, terus pesertanya jangan leave dulu ya, karena kita mau ada sesi feedback dan juga absen setelah itu. Oke, Oke, Denis bisa bantu foto ya. Tapi makasih banyak banget Belinda, karena aku sendiri ngerasa kayak, bahkan aku sendiri aja ngerasa kayak ini tuh aku ngerasa enlightened banget dengan segala macam feedback. Jadi thank you so much buat Belinda. Jadi buat teman-teman yang mau kasih appreciation buat Belinda bisa langsung di chat biar Belinda makin bersemangat nih buat sharing. Makasih banyak Belinda. Thank you juga Aisyah for making this initiatives, dan semangat teman-teman yang mau S2, yang mau apapun, semangat ya. Thank you Belinda. Kita langsung foto bareng kali ya biar tidak berlama-lama nih, teman-teman bisa langsung on cam. Oh my god. Wanita-wanita cantik dan ada laki ganteng. Ayo kita semuanya on cam buat foto, guys. Iya, bener banget. Ayo guys, kita on cam. Anyway, Kak Denis tadi foto sertifikatnya apakah sudah tercapture? Soalnya tadi Kak Aisyah sambil ngomong juga nih, takutnya belum ke-capture nih. Gimana Kak Denis? Mantap. Bisa langsung di-lihat buat fotonya. Oke. Kita yang heboh lah ya. Ini kamu yang hitung atau gimana nih, Den? Ini Eksi yang hitung ya? Atau mau aku aja? Boleh aku aja deh. Oke, boleh. Siapkan semimetrika ya guys. Yang heboh guys, yang heboh. Aku countdown deh, hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Hore. Oke, udah 1. Mau lagi? Boleh. Belinda kasih gaya Bel. Gimana Bel? Gayanya Bel? Gak jago nih Besti. Ngikut wae lah. Oke, lagi ya. Sekarang dari 4, 3, 2, 1. Sorry, udah. Yay. Oke. Thank you so much Belinda. Thank you for your time. Semangat semua. Thank you Sya. Semangat. Thank you. Oke, keren banget nggak sih guys materinya, bahkan kayak
kayak personally speaking ya, aku tuh benar-benar ketemu Belinda tuh di semester 1 kuliah. Dan aku tuh benar-benar yang di titik aku ngefans banget sama Belinda. Jadi kayak kan